Ya, baik, kita lanjut ke lembaga yang terakhir, lembaga yang keempat, yaitu ada apa nih Kak? Boleh di next. Nah, yaitu dari lembaga Al-Huriyah Care atau bisa disebut juga disingkat dengan AHA Care. Jadi di mana lembaga ini bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Baik, langsung saja tanpa memperlambat waktu lagi kepada Ahina Kak Hadian Asidik, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan di sini saya Hadian ya, sebagai perwakilan dari Al-Huriyah Care. Oke, jadi teman-teman, oke, untuk Al-Huriyah Care sendiri ya. Nah, di sini mungkin sedikit pemacu ya untuk teman-teman semua. Jadi di sini kan masih belum tergabung ke lembaga manapun ya, masih ibaratnya masih lembaga doang ya, masih lembaga. Nah, jadi yang pengen saya tekankan di sini adalah teman-teman semua dimanapun kalian tergabung, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Munif bahwa teman-teman adalah bagian dari Masjid Al-Huriyah gitu. Di sini kita akan berkolaborasi untuk menaikkan nama Masjid Al-Huriyah gitu. Oke, disampaikan sedikit tentang Al-Huriyah Care teman-teman. Untuk Al-Huriyah Care sendiri ini khusus ya untuk menjadi jembatan kepedulian dari masyarakat sekitar kampus. Jadi Al-Huriyah Care itu yang bagian sosial masyarakat, gampangnya gitu ya. Sosial masyarakat dari Masjid Al-Huriyah gitu. Juga termasuk baru ya lembaga Al-Huriyah ini ya. 17 November 2019 lahirnya. Nah, untuk Al-Huriyah Care ini teman-teman, mungkin penyampaian dulu sebelumnya, banyak sekali program yang tertangguhkan ya teman-teman ya. Karena memang target kita di sini kan adalah masyarakat sekitar kampus IPB kan, betul sekali. Nah, sehingga banyak yang tertangguhkan tadi. Terakhir, kegiatan kita itu adalah mendata dari kampung sekitar IPB dan berbasis masjid. Kita juga udah sharing kepada tokoh masyarakat, RT, RW, dan dosen juga di sana, alhamdulillah. Tapi qadarullah, karena pandemi ini akhirnya kita dipulangkan semua dan stuck ya di situ. Nah, tapi kita di situ karena pandemi ini belajar dan berproses ya. Ini berpikir bagaimana caranya Al-Huriyah Care ini tetap ada ya. Tetap ada dengan menjalankan fungsi-fungsinya seperti itu, teman-teman. Oke, next dulu lah. Oke, lanjut. Ini ada BPH. Nah, terus program ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk program sendiri adalah divisi yang apa istilahnya ya? Memaparkan ide-ide kreatifnya. Oh ya, dan juga perlu dijelaskan sedikit sebelumnya, untuk Al-Huriyah Care sendiri, sebenarnya ini divisi ya teman-teman ya. Divisi, bukan bidang atau mungkin biro seperti yang lain. Jadi teman-teman, kegiatan kita ini satu, yaitu melaksanakan kegiatan sosial atau yang mendekatkan dengan masyarakat. Nah, di sini kenapa divisi? Karena ibaratnya gini. Misalnya kita punya satu program nih tentang sekolah apa istilahnya? Sekolah Quran di masyarakat ya. Mungkin kalau LPQ itu di kampus, nah ini di masyarakat sekolah Quran. Nah, jadi divisi ini ada 3. Pertama program, kedua fundraising, terus ketiga media. Jadi fungsi-fungsinya itu kita bagi sesuai dengan kebutuhan. Untuk program ini yang divisi otaknya ya, yang memikirkan bagaimana kira-kira program ini berjalan ya. Jadi banyak sekali yang di program, di divisi program. Lalu untuk divisi tadi saya sebutnya fundraising ya. Salah. Jadi ini kita berubah menjadi bisnis dan kemitraan. Nah, ini divisi foundingnya. Foundingnya bagaimana caranya supaya untuk menjalankan program tersebut kita kan membutuhkan dana ya. Membutuhkan dana. Nah, jadi di situ divisi yang menghimpun dana, teman-teman.
menghimpun dana. Dan yang ketiga itu adalah divisi media. Media ini yang bagaimana caranya program kita ini bisa dilihat oleh masyarakat luas dan terbrandingkan. Nah, di situ teman-teman. Jadi AHCare ini apa ya, ibaratnya sebenarnya hampir sama dengan komunitas lah ya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar komunitas panti goceng, nah itu kurang lebih isinya seperti itu di divisi AHCare, teman-teman. Oke, lanjut ya ke program ya. Jadi tadi program ini untuk tugasnya ya. Tugasnya itu kemarin masih belum banyak. Jadi yang pertama itu adalah pemetaan. Jadi pemetaan sudah dapat nih, ada di sekitar kampus itu ada 17 desa, dan kita akan bergeraknya kan berdasarkan masjid gitu. Nah, selanjutnya konseptor ya tadi ya. Konseptor dari sebuah program gitu. Ada beberapa program. Lalu ada pemberdayaan ya, staff dan volunteer. Nah, di sini AHCare tidak banyak ya untuk menerima menerima staff. Karena juga yang sekarang aja itu plus BPH itu ada 29 orang. Nah, untuk kedepannya ini bisa saja tetap sama atau kurang atau bisa juga lebih tapi nggak terlalu banyak. Karena apa? Karena kita memberdayakan volunteer di sini sebagaimana lembaga masyarakat ya yang kebanyakan yang seperti itu. Oke. Selanjutnya, Mai, itu ada divisi bisnis dan kemitraan. Nah, seperti yang tadi sama-sama kita dengarkan dan saya sudah paparkan. Jadi dia menghimpun dana dengan ide-ide yang kreatif. Nah, gitu. Secara online maupun offline. Kalau kemarin bisa offline. Tapi kalau sekarang kebanyakan online ya. Dan kalau pengen lihat juga itu ada di Al-Huriyah Care Store. Nah, di sini juga karena kita menghimpun dana dari masyarakat ya. Dari masyarakat, ada pertanggungjawabannya di situ. Nah, jadi pertanggungjawabannya itu dibikin sama divisi bisnis dan kemitraan dan akan di-post lagi, akan diberikan di feedback ya, diberikan kepada orang-orang yang memberikan dana seperti itu. Nah, ini juga terkait mencari donatur tetap, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir ya ada media ya, teman-teman. Nah, ini yang bertanggung jawab kepada media sosial di AHCare dan branding ya, branding secara online maupun offline gitu teman-teman. Nah, coba ada lagi nggak, Bang? Oke, ini untuk ini ya, landasan nih. Oke, sebelum ke sana sedikit ya program kerja yang sebenarnya udah direncanakan. Nah, pertama itu ada terkait pemetaan masjid sekitar kampus ya. Di pemetaan desa sebenarnya, masjid di desa-desa sekitar kampus. Nah, terus proyek yang akan kita laksanakan itu rencananya adalah bina desa dan berperan di sana di bidang spiritual. Jadi kita juga sebenarnya udah menentukan target yaitu sekolah SMP IT ya di desa belakang itu Carang Pulang. Nah, tapi tadi balik lagi karena kendala pandemi ini kita harus bekerja dari rumah masing-masing. Nah, untuk ide selanjutnya ini udah banyak sekali ide-ide menarik ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman ya, hatinya itu membara untuk membantu orang lain, bahkan saat online sekalipun, bisa nih menyalurkan idenya, bergabung di Al-Huriyah Care, dan kita jadikan ini sebuah realisasi gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk kegiatan offline ya, kita, coba saya bacakan. Jadi pertama itu adalah kegiatan 1000 Quran teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah direncanakan ya. Kegiatan 1000 Quran, lalu kita pendirian TPA di musola-musola yang belum ada ya, belum ada TPA di sana. Lalu ada beasiswa rencananya ya. Ini jangka panjang, beasiswa, terus bakti sosial juga. Dan yang terakhir itu ada pemberdayaan pemuda masjid, teman-teman. Oke, ini sedikit saya bacakan. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Besar. Allah sangat berat siksaannya. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Akhina Hadian yang telah menyampaikan
materi terkait AHA-Care, bagi para calon pengurus lembaga Al-Huriyah bisa nih untuk join ke AHA-Care ya. Yang mana seperti kita tahu dalam hadis, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya terkait program-program yang ditangguhkan dan sebagainya, memang itulah jalan dalam dakwah tuh memang selalu ada lika-likunya. Tapi kalau misalnya kita selalu taat, tabah, dan semangat, insya Allah semuanya akan dipermudah gitu ya. Jadi semangat untuk semuanya, entah apapun lembaga yang kalian pilih, semoga Allah selalu menempatkan kalian di tempat yang terbaik gitu ya. Dan akhirnya nih, kita akan menuju ke acara selanjutnya. Sebentar Kak. Ya Kak Dinas? Ya ini katanya ada sedikit tadi tambahan dari lembaga Al-Huriyah Care yang katanya mau disampaikan sama Kak Damai. Ada sedikit informasi yang tertinggal tadi katanya Kak. Oh, boleh. Ya, mungkin boleh Kak sekitar 5 menit ya Kak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman, saya dari lembaga Al-Huriyah Care. Tadi udah perkenalan sih sebenarnya. Panggilannya Damai, di Al-Huriyah Care jadi ketua divisi bagian media. Jadi kalau teman-teman belum pernah kebayang lembaga non-profit ya, karena mungkin kalau di sekolah kalian dulu belum ada contohnya yang konkret. Bisa teman-teman bayangin Al-Huriyah Care itu versi ACT-nya IPB. Nah, sebenarnya kita juga kerjasama juga sama ACT. Jadi nambahin juga programnya dari hadiah-hadiah kemarin. Kita kan fokusnya memang di masyarakat sekitar kampus ya. Terus ketambahan kemarin waktu Januari itu program penggalangan dana sama ACT juga, penggalangan dana sama bantuan pakaian terkait banjir longsor di daerah Jasinga Bogor. Jasinga itu baratnya IPB, kalau naik motor setengah jaman sih, karena di situ pegunungan. Nah, selain itu kalau kalian biar lebih kebayang lagi Al-Huriyah Care itu kayak apa, lembaga ini lembaga kemasyarakatan bersifat kerelawanan juga, volunteering kayak ACT, terus program berbasis masyarakat, mirip ini, kalau menghimpunnya itu otomatis kita bangun relasi ke aksi cepat tanggap, terus untuk bagian fundraising dan pengelolaan dana itu kemarin kita jauhlah ke Rumah Amal Salman. Itu ini ya, pendanaannya Salman ITB ya, kalau teman-teman belum pernah dengar. Itu di bagian itu ada yang bagian program sama program sama pembiayaan. Jadi karena tadi ada 3 media, kalau yang ketiga media itu kan ini ya fokus ke publikasi. Tapi kalau yang program sama fundraising itu atau pencarian dana itu saling berkolaborasi. Ya, jadi program itu ngebikin program apa yang sangat berdampak buat masyarakat, tapi jangan idealis juga, karena nanti kalau terlalu idealis nyari dananya susah. Nah, program itu butuh masukan dari teman-teman bisnis dan kemitraan. Gimana caranya biar program ini itu menarik bagi umat muslim lain atau umat manusia yang lain untuk beramal, berdonasi, menyisihkan sebagian hartanya untuk menyukseskan kegiatan sosial yang akan direncanakan, seperti itu. Kalau kegiatan-kegiatan sosial yang kemarin itu tadi pengumpulan bantuan logistik dan dana juga ke korban banjir longsor, terus bantu langsung juga di bagian dapur umum di waktu longsor juga, itu tanggal berapa ya? Januari pokoknya, lupa tanggalnya. Untuk kegiatan selama online ini kita fokus ke pembuatan podcast kerelawanan ya teman-teman, bisa dicek di Instagram kita. Nah, itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih MC sudah mengizinkan. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahannya dari Kak Damai. Oke, kita langsung berlanjut ke acara kita selanjutnya.